Kalau bajunya masih dikeluarkan atau kerudungnya belum rapi, silakan dirapikan. Terus peralatan tulisnya silakan boleh dikeluarkan ya. Dan kalau ada sampah boleh dipungut dulu atau sudah bersih semuanya? Sudah. Berarti kalian sudah siap ya ikut pelajaran PKN ya? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya apabila kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan nanti kalian bisa memanfaatkan atau mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung atau yang disampaikan melalui pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, boleh dipimpin doanya? Sebelum belajar, kalian kita berdoa dulu. Bagus sekali. Itu materi kita minggu kemarin. Jadi konflik itu bisa kita lihat dari dua aspek ya, jangan sampai lupa. Yang ketiga, dampak konflik. Ada yang bisa mengemukakan dampak konflik? Boleh, silakan. Ada positif yaitu mempererat solidaritas antar anggota kelompok. Dan negatif yang paling bahaya adalah menimbulkan organisasi. Ini adalah tujuan pembelajaran kita, yaitu seperti biasa berperan aktif mempromosikan Bhinneka Tunggal Ika. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Yang kedua, indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami makna keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, menentukan macam-macam keragaman budaya Indonesia. Yang ketiga, menganalisis potensi yang terkandung dalam keragaman budaya Indonesia. Yang keempat, menyimpulkan peran Bhinneka Tunggal Ika dalam keragaman budaya Indonesia. Dan yang terakhir, merancang solusi yang tepat guna melestarikan dan mempertahankan keragaman budaya. Nah, itu adalah dengan lengser yang seperti itu. Nah, itu adalah wujud daripada budaya daerah Jawa Barat. Sudahkah kita tahu budaya Jawa Barat di mana kita tinggal? Apa yang kita ketahui tentang Jawa Barat? Nah, jadi jangan sampai kita tidak mengetahui kebudayaan yang dihasilkan oleh Jawa Barat. Kenapa? Kalau kita
tidak mengetahui bagaimana kita mau mempromosikan kebudayaan tersebut di mata dunia, karena generasi mudanya pun tidak peduli. Sekali lagi kita harus peduli terhadap kebudayaan daerah. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Yang kedua, ada yang disebut dengan pakaian adat. Pakaian atau kostum yang menunjukkan ekspresi dan juga identitas suatu daerah. Kalau di Jawa Barat, pakaian adatnya adalah kebaya. Punya kebaya di rumah? Punya. Kapan kita pakai kebaya? Kalau soal larangan. Kalau anak kecil kan sekarang di Jawa Barat sudah mulai ya, hari Jumat atau Sabtu itu kan dia suka pakai kebaya. Kenapa? Sebagai wujud cinta dari seorang anak sekolah terhadap negaranya, dipupuk dari kecil bahwa bagaimana mencintai produk dalam negeri, mencintai kebudayaan yang ada di dalam negeri, provinsinya, negerinya. Nah, dari sejak ini kita mencoba. Oke, yang berikutnya, rumah adat tradisional. Sebuah bangunan atau konstruksi yang sengaja dibangun atau dibuat sama persis dari tiap-tiap generasinya tanpa ada modifikasi. Jawa Barat punya. Namanya apa rumah adat Jawa Barat? Rumah panggung. Membuat kelompok, silakan dilihat ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nanti kalian akan ibu berikan jadwal penyelesaian proyek clipping, karena hari ini kita akan membuat clipping tentang ragam budaya Indonesia. Kalau tadi yang ibu sebutkan itu selalu provinsi Jawa Barat. Kenapa? Karena kita tinggal di Jawa Barat. Tetapi yang harus dimasukkan yang pertama adalah covernya, yang kedua kata pengantar, yang ketiga daftar isi, yang keempat ragam budaya Indonesia. Karena tadi disebutkan kan ragam budaya Indonesia itu berbeda-beda. Yang harus dicari yang pertama adalah letak geografis, yang kedua upacara adatnya, yang ketiga pakaian adat, yang keempat rumah adat tradisional, yang kelima alat musik tradisional, yang keenam tarian adat, yang ketujuh senjata, yang kedelapan lagu daerah, yang kesembilan makanan khas. Jadi nanti kalian harus mengkaji semua ini melalui clipping. Jangan lupa di bagian akhir tuliskan dapat pustaka. Jadi sekarang apakah kalian sudah paham tugasnya? Jadi kalian harus bisa membuat yang pertama adalah jadwal penyelesaian proyek clippingnya, dan jangan lupa di dalam LKPD ini ada bagaimana urutan yang harus ada atau termuat dalam clippingnya.
masyarakat, berbatasan dengan Samudra Hindia dan dari penampilan yang sudah dilakukan, Ibu akan sedikit mengevaluasi hasil screening yang kalian telah buat secara kita memberikan kesimpulan dari materi yang hari ini kita pelajari. Boleh silakan ya. Bahwa keberagaman budaya Indonesia sangat kaya dan semua itu bisa kita lihat dari berbagai aspek yang tentu setiap provinsi di Indonesia memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing yang bisa membuat Indonesia manfaat mempelajari materi keragaman budaya. Ada yang bisa? Boleh silakan membuat kita sebagai generasi muda yang lebih bangga bahwa Indonesia bisa terkenal di mata dunia karena keragaman budaya. Ibu akan memberikan reward kepada kelompok yang Ibu anggap proses penampilannya bagus, skripsinya juga menarik ya. Kita beri applause untuk kelompok 4. Ya, kelompok 4 ini ada reward untuknya, dibagi-bagi ya. Bagaimana cara menyikapinya intinya? Akan kalian baca materi untuk minggu depan, yaitu mengenai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi silakan kalian baca materinya. Nanti di minggu depan itu akan kita Oke, itu adalah inti pelajaran kita pada siang hari ini. Atau ada yang misalnya sudah jelas? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan saya terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian hari ini sangat luar biasa, apalagi hasil skripsinya kalian buat juga sangat bagus ya, sangat istimewa ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.